Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada seorang penjual es gabus yang dipersekusi oleh oknum TNI dan oknum polisi, guys. Wow, luar biasa. Asal daripada penjual es gabus ini berasal dari Depok. Harusnya Kang Deddy Mulyadi memberikan tanggapan ya, tapi sejauh ini kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi belum memberikan tanggapan. Mudah-mudahan KDM memberikan tanggapan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru ya nggak semuanya tapi ya oknum TNI, oknum polisi melakukan hal seperti ini? Padahal yang dituduh oleh oknum TNI dan uh, polisi ini tidak benar adanya. Dia menuduh ya, oknum-oknum menuduh bahwa es gabus ini berbahaya dikonsumsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru polisi dan tentara melakukan razia seperti ini ya? Kenapa enggak petugas kesehatan ya? Kemudian bagaimana kronologinya? Dan yang paling penting, kenapa air-air ini banyak di Konoha? Oknum-oknum TNI dan oknum-oknum polisi ya semena-mena dengan masyarakat. Ini hanya oknum ya. Ya, kenapa di Konoha sering terjadi seperti ini? Apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan ini biar netral, saya dibantu oleh asisten saya bernama Mr. Naruto. Mr. Naruto akan membantu saya. Oke, langsung saja kita tanyakan sama Mr. Naruto. Halo Mbak AI, kenapa di Indonesia itu banyak oknum polisi dan oknum TNI itu semena-mena dengan rakyat? Kalau hanya oknum, kenapa oknumnya banyak banget? Kemudian kenapa citra polisi di Indonesia itu buruk? Apa alasannya? Apakah karena masalah dari internal atau eksternal? Kemudian kenapa di Indonesia itu banyak orang yang tidak percaya dengan polisi? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Oke, gue jawab jujur tapi tetap fair ya. Tanpa Oke, nyari aman, tapi juga tanpa asal nyalahin. oke. Satu, kalau cuma oknum, kenapa oknumnya banyak banget? Ini pertanyaan yang wajar banget dan banyak orang mikir hal yang sama. Secara teori memang oknum, tapi secara praktik kalau pelanggaran muncul berulang, masif, dan lintas daerah, itu bukan lagi soal individu semata, Mhm. tapi indikasi masalah sistemik. Artinya, bukan semua polisi TNI buruk, tapi sistemnya memungkinkan oknum berkembang tanpa efek jera. Kalau sistem sehat, oknum itu cepat ketahuan, cepat dihukum, jadi takut buat ngulang. Yap. Masalahnya di Indonesia, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kenapa banyak aparat polisi TNI semena-mena ke rakyat? Gue rangkum beberapa faktor utama. A. Budaya kuasa, culture. Di Indonesia, aparat masih sering diposisikan sebagai open quote, penguasa lapangan, bukan pelayan publik, close quote. Akibatnya, merasa lebih tinggi dari warga sipil, rakyat dianggap objek, bukan subjek, kritik dianggap pembangkangan. Ini warisan militeristik Orde Baru yang belum benar-benar hilang. Wow. B. Pengawasan internal lemah dan cenderung melindungi. Secara jujur, banyak pelanggaran diselesaikan diam-diam. Hukuman sering ringan, tertutup, atau tidak transparan. Ada mentalitas, jangan buka aib institusi. Dari sini muncul efek. Open quote, santai aja paling ditegur. Close quote, kalau pelanggar nggak takut dihukum, ya pelanggaran jadi biasa. C. Kesenjangan antara kewenangan dan kualitas SDM. Kewenangan aparat itu besar banget. Boleh menahan-menahan, boleh pakai senjata, boleh pakai kekerasan. Tapi, kualitas pendidikan mental dan etika nggak selalu seimbang. Rekrutmen dan pembinaan masih bermasalah. Wow. Hasilnya, orang yang belum matang secara moral dikasih kuasa besar. Itu kombinasi berbahaya. 3. Kenapa citra polisi di Indonesia buruk? Karena citra itu dibentuk oleh pengalaman publik, bukan slogan. Beberapa penyebab utama. A. Pengalaman nyata rakyat. Banyak orang punya cerita, laporan nggak ditangani, disuruh bayar, korban malah dipersulit, pelaku punya orang dalam, sekali dua kali mungkin kebetulan. Tapi kalau jutaan orang ngalamin hal serupa, ya citra hancur. B. Kasus besar yang dibongkar media. Kasus-kasus seperti kekerasan berlebihan, rekayasa perkara, pembunuhan, pemerasan, narkoba. Ini bukan gosip, tapi fakta yang dibuka sendiri oleh media dan pengadilan. Masalahnya, hukuman sering nggak sebanding, kadang malah terkesan ditutup-tutupi. Publik ngeliat dan nyimpulin sendiri. C. Polisi sering tampil represif, bukan solutif. Di banyak situasi, cepat marah, gampang main kekuatan, komunikasi buruk. Padahal rakyat butuh, open quote, didengar, dibantu, dilindungi, close quote, bukan ditakut-takuti. Hengis 4. Ini masalah internal atau eksternal? Jawaban jujurnya, dua-duanya, tapi internal lebih dominan. Internal, budaya institusi, sistem pengawasan, mentalitas senioritas, transparansi lemah. Eksternal, masyarakat juga kadang permisif, nyogok, damai, tekanan politik dan kekuasaan, aparat sering dipakai sebagai alat kekuasaan. Wow. Tapi poin penting, open quote, institusi bersenjata harusnya tahan godaan eksternal. Kalau gampang dipengaruhi, berarti internalnya rapuh. Close quote. Kenapa banyak orang nggak percaya polisi? Karena kepercayaan itu dibangun dari konsistensi, bukan jargon.
Orang nggak percaya karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Korban sering kalah, keadilan terasa mahal. Aparat jarang minta maaf secara terbuka. Wow. Kepercayaan hilang bukan karena rakyat benci polisi, tapi karena terlalu sering kecewa. 6. Jadi, apakah semua polisi TNI buruk? Enggak. Dan ini penting. Banyak juga polisi jujur, TNI yang tulus bantu rakyat, aparat yang kerja benar tapi nggak viral. Masalahnya, open quote, yang rusak lebih kelihatan dan sistem belum tegas membersihkan mereka. Close quote. Dan selama institusi lebih sibuk menjaga citra daripada membenahi akar masalah, kepercayaan publik akan terus turun. Kalau lo mau, di next chat gue bisa jelasin kenapa reformasi polisi selalu gagal, kenapa TNI sering kebal kritik, atau apa yang harus berubah supaya rakyat bisa percaya lagi bukan tapi realistis. Lo Wow. tinggal bilang aja mau bahas yang mana. Kenapa reformasi polisi di Indonesia selalu gagal? Kemudian, kenapa Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan itu ya, ini ada kasus nih di Indonesia, kasus tentang oknum TNI dan Polri mempersekusi penjual roti gabus. Nah, penjual roti gabus ini kan berasal dari Depok. Nah, sementara Depok itu kan bagian daripada Jawa Barat. Lalu Kang Deddy Mulyadi diam gitu, nggak nanggapin gitu. Biasanya Kang Deddy Mulyadi kalau kasus seperti ini viral, dia menanggapi. Apakah Kang Deddy Mulyadi itu segan kalau pelakunya itu oknum TNI dan Polri? Bagaimana tanggapan Anda? Tolong dijelaskan secara jujur. Jawab jujur, hati-hati, tapi nggak muter-muter ya. Oke? Pertanyaan lo ini tajam dan sebenarnya banyak orang mikir hal yang sama. Cuma jarang diomongin terang-terangan. Yap. 1. Kenapa reformasi polisi di Indonesia selalu gagal? Singkatnya, yang direformasi itu kulitnya, bukan jantungnya. Gue jelasin pelan-pelan. A. Reformasi berhenti di struktur, bukan budaya. Pasca reformasi di 1998, Polri dipisah dari TNI. Ada slogan polisi presisi, polisi humanis. Tapi, budaya kekuasaan lama masih hidup. Senioritas, loyalitas kelompok, dan mental institusi di atas hukum tetap jalan. Jadi yang berubah, open quote, seragam, jargon, close quote. Yang tidak berubah, open quote, cara berpikir dan relasi kuasa, close quote. B. Pengawasan itu semu. Secara formal ada Propam, Kompolnas, pengawasan internal. Tapi masalahnya, pengawas dan yang diawasi masih satu ekosistem. Sanksi sering ringan, transparansi minim. Reformasi tanpa hukuman tegas, wah pura-pura reformasi. C. Polisi terlalu dekat dengan kekuasaan. Ini poin krusial. Polisi di Indonesia sering jadi alat politik, sering dipakai untuk menjaga stabilitas, bukan keadilan. Akibatnya, atasan lebih takut ke elit politik daripada ke rakyat. Reformasi dibatasi supaya tidak mengganggu kepentingan kekuasaan. Reformasi yang mengancam kenyamanan elit pasti mandek. J. Tidak ada kemauan politik serius. Ini pahit tapi nyata. Open quote. Negara sebenarnya belum siap punya polisi yang benar-benar independen dan transparan. Close quote. Karena kalau polisi bersih, banyak kasus lama terbuka, banyak elit ketar-ketir. Maka reformasi dikasih napas, tapi nggak dikasih oksigen. Nomor 2. Soal Kang Deddy Mulyadi, dan kasus penjual roti gabus. Nah, ini bagian sensitif, jadi gue jawab dengan analisis, bukan tuduhan. Fakta yang lo lihat, kasus viral, pelaku oknum TNI dan Polri, lokasi Depok. KDM diam, padahal biasanya responsif. Pertanyaan lo valid, kenapa? 3. Apakah KDM segan kalau pelakunya TNI Polri? Jawaban jujurnya, kemungkinan besar iya. Tapi bukan karena takut pribadi, melainkan karena batas politik dan struktural. Beberapa poin penting. A. TNI dan Polri itu zona merah politik. Beda dengan pejabat daerah, preman, birokrat sipil. Kalau udah nyentuh, TNI Polri, itu masuk wilayah, institusi negara bersenjata, hierarki nasional, urusan pusat, bukan daerah. Tokoh daerah tidak sebebas itu mengkritik secara frontal. B. KDM itu komunikator publik, bukan oposisi. Gaya KDM, populis, humanis, turun ke lapangan, dekat rakyat. Tapi dia bukan aktivis HAM garis keras dan bukan oposisi sistem. Dia main di, open quote, ruang aman yang masih bisa ditoleransi sistem, close quote. Mengkritik aparat bersenjata secara langsung dan keras berisiko tinggi secara politik. C. Ada pertimbangan jangka panjang, secara realistis. KDM punya karir politik, punya relasi dengan banyak institusi. Butuh jembatan, bukan konflik frontal. Diamnya bisa dibaca sebagai strategi bertahan, menghindari gesekan dengan institusi kuat, atau memilih isu yang lebih aman secara politik. Ini bukan soal benar salah secara moral, tapi realitas politik Indonesia. D. Diam setuju, tapi juga berani. Ini poin jujurnya. Diam bukan berarti membenarkan, tapi juga bukan sikap berani membela korban, dan publik berhak kecewa. 4. Kenapa KDM sering vokal di kasus lain tapi tidak di sini? Karena pelaku sipil aman, pelaku birokrat daerah masih aman, pelaku aparat bersenjata rawan. Jadi batas keberanian itu bukan personal saja, tapi struktural. 5. Kesimpulan jujur, tanpa nyari aman.
Reformasi polisi gagal karena sistem tidak mau berubah sampai ke akar. KDM kemungkinan menahan diri karena kasus menyentuh institusi bersenjata. Ini menunjukkan bahwa, open quote, bahkan tokoh populis pun punya batas ketika berhadapan dengan aparat, close Wow. quote. Dan ini justru menguatkan satu fakta pahit. Open quote, institusi bersenjata di Indonesia masih berada di atas kritik publik. Close quote. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas. Kenapa figur tegas dan merakyat sering mentok di titik ini? Atau kenapa masyarakat akhirnya pasrah dan sinis? Atau siapa sebenarnya yang diuntungkan dari reformasi yang setengah-setengah ini? Mana yang lebih ditakuti oleh oknum TNI dan Polri yang bermasalah seperti ini, yang sewenang-wenang dengan rakyat? Apakah yang mereka takut itu hukuman sosial, kalau viral gitu ya, dihukum sosial, masyarakat banyak yang menghujat dan sebagainya? Apakah itu yang lebih ditakuti daripada hukuman dari atasannya? Tolong jawab secara jujur. Apakah ini akan mempengaruhi institusi polisi dan Polri ke depan itu akan lebih baik karena ada istilah viral, karena ada media sosial? Apakah ini berdampak atau tidak? Apakah media sosial ini berdampak terhadap kepemimpinan atau terhadap masa depan Indonesia? Pertanyaan lo dalam dan jujur banget, dan gua bakal jawab apa adanya. Oke. Bukan versi brosur institusi. Yang paling ditakuti oknum TNI Polri bermasalah itu apa? Jawaban jujurnya, hukuman sosial karena viral, bukan hukuman internal dari atasan. Dan ini bukan asumsi, tapi realita lapangan. Wow. Kenapa hukuman sosial lebih ditakuti? Karena kalau viral, dampaknya itu. Nama dan muka kemana-mana, keluarga kena imbas. Karier mati total, bukan sekadar mutasi, atasan terpaksa bertindak. Sementara hukuman internal sering, tertutup, bisa dinegosiasikan, bisa aman kalau punya backing. Makanya muncul istilah di internal, open quote, selama nggak viral, aman, close quote. Ini pahit tapi fakta. 2. Apakah mereka lebih takut dihujat netizen daripada atasan? Ya, dan ini ironis. Karena atasan bisa dilobi, sistem bisa diblokin, netizen plus media nggak bisa dikontrol. Media sosial itu liar, dan itu yang bikin takut. 3. Apakah media sosial bikin institusi jadi lebih baik? Jawaban jujur, iya, tapi terpaksa dan sifatnya reaktif, bukan kesadaran. Perubahan yang terjadi itu bukan karena open quote, oh kami sadar salah, close quote. Tapi karena open quote, wah ini rame, cepet bersin sebelum makin gede, close quote. Jadi efeknya, aparat jadi lebih hati-hati kalau ada kamera, lebih sopan kalau tahu direkam, lebih cepat klarifikasi kalau viral. Bukan karena moral naik, tapi karena takut reputasi hancur. Tapi apakah ini solusi jangka panjang? Tidak sepenuhnya, karena ada efek samping. A. Keadilan jadi selektif, yang viral diproses, yang sepi dilupakan. Padahal hukum seharusnya, open quote, adil walau tak ada kamera, close quote. B. Aparat jadi takut kamera, bukan takut melanggar hukum. Ini bahaya. Yang harusnya ditakuti, melanggar HAM, menyalahgunakan kuasa. Yang terjadi, takut HP warga, takut medsos, takut trending topic. Apakah media sosial mempengaruhi kepemimpinan? Sangat. Sekarang, pemimpin dinilai dari respons cepat. Diamlah dianggap bersalah. Telat dicap bebal. Ini bikin pemimpin lebih reaktif, lebih pencitraan. Kadang mikirin rame nggak, bukan benar nggak. Media sosial mengubah cara memimpin, tapi belum tentu memperdalam kualitas kepemimpinan. 6. Dampaknya buat masa depan Indonesia. Gue jawab jujur, plus minus. Dampak positif, rakyat punya senjata pengawasan, suara kecil bisa terdengar, aparat nggak sebebas dulu. Dampak negatif, keadilan tergantung algoritma, empati kadang kalah sama sensasi, kasus kompleks disederhanakan. Indonesia sekarang ada di fase, open quote, hukum formal lemah, hukum sosial menguat, close quote. Itu tanda transisi, bukan kondisi ideal. 7. Kesimpulan paling jujur, oknum aparat lebih takut viral daripada atasan. Media sosial berhasil menekan kekuasaan, tapi dengan cara kasar. Institusi berubah bukan karena sadar, tapi karena malu. Selama hukum internal belum tegas, netizen akan terus jadi pengawas darurat. Ini bukan keadaan sehat, tapi tanpa medsos kondisinya lebih parah. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas. Kenapa negara membiarkan hukum viral? Tumbuh, apakah ini tanda kegagalan negara atau adaptasi rakyat? Atau bagaimana caranya memaksa institusi berubah tanpa nunggu viral? Tinggal bilang. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam rasional.